لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian dari kitab Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Al-Quranul Karim yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Masih surah Wan-Nazi'at atau surah An-Nazi'at sampai di ayat yang berbunyi, ayat yang berapa? Ayat yang ke-6. Yauma tarjufur rajifah. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Yauma tarjufur rajifatu an-nafkhatul ula biha yarjifu kulla syai'in ayyatazalzalu fawusifat bima yahduthu minha. Yauma tarjufur rajifah an-nafkhatul ula biha yarjifu kulla syai'in ayyatazalzalu fawusifat bima yahduthu minha. Diartikan di situ yauma tarjufur rajifah apa? Yauma tarjufur rajifah, tiupan pertama yang diiringi oleh tiupan yang kedua, gitu ya. Yauma tarjufur rajifah. Sungguh di hari itu. Sungguh kamu akan dibangkitkan. Itu sungguh kamu akan dibangkitkan, enggak. Di hari maksudnya. Di hari yang ketika tiupan pertama mengguncang alam. Sungguh kamu akan dibangkitkan bukan terjemahan, tetapi itu kaitannya dengan yang sebelumnya. Dengan ayat yang sebelumnya. Di hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Yauma tarjufur rajifah. Rajafa yarjufu fi'ilnya. Yauma tarjufur rajifatu, pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Allahu Akbar. Itu tiupan yang pertama malaikat Israfil an-nafkhatul ula. Tiupan pertama ketika mengguncangkan segala sesuatu. Yarjifu kulla syai'in ayyatazalzalu, mengguncang. Tazalzala yatazalzalu. Fawusifat, maka disifatkan bima yahduthu minha, dengan apa yang terjadi di hari itu, mengguncang seluruh alam. Di hari yang ketika terjadi guncangan, mengguncang seluruh alam, tatba'uha radifah, diikuti oleh guncangan yang kedua. Apa guncangan yang kedua? Ar-radifah an-nafkhatu tsaniyah, tiupan malaikat Israfil yang kedua. An-nafkhatu tsaniyatu. Wa bainahuma arba'una sanatan, antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua 40 tahun. Arba'una sanatan. Allahu Akbar. Antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua itu 40 tahun. Tiupan yang pertama mengguncang seluruh alam, hancurnya alam semesta jagat raya ini. Tiupan yang kedua bangkitnya seluruh ahli kubur, seluruh manusia dari dalam kubur. Nah, jaraknya itu antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua arba'una sanatan, 40 tahun. Wal jumlatu halun minar rajifati. Jumlah itu menjadi hal in dalam ilmu nahu, kajian pembahasan dalam ilmu nahu, ilmu tata bahasa Arab. Wal jumlatu halun minar rajifati, jumlah tersebut merupakan menjadi hal dari ar-rajifah, guncangan. Fal yauma wasi'un, maka hari tersebut sangatlah luas. Linafkhataini, bagi kedua tiupan tersebut. Wa ghairihima fasaha dzarfataihi lil ba'tsil waqi akibat tsaniyah. Jadi itu guncangan yang kedua, bangkitnya seluruh ahli kubur dari dalam kubur setelah 40 tahun dari tiupan yang pertama. Malaikat Israfil
Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani secara terperinci. Adapun seluruhnya jumlah malaikat tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui yang 10 itu. Tetapi hakikatnya seluruh malaikat jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui bala tentaranya Allah taala melainkan hanya dia Allah taala. Qulubu yawma idzi wajifah. Apa wajifatun, khaifatun, qalaqatun. Jadi khaifah, qalqah. Apa qalqah itu? Gelisah. Di hari itu hati manusia semuanya dalam keadaan takut dan gelisah. Qulubu yawma idzi wajifah. Diartikan di situ wajifah apa takut? Sama. Takut, khaifah, wajifah, khaifah, wajifatun, khaifatun. Ya Allah, di hari itu semua manusia merasa ketakutan, dihantui rasa takut. Tidak ada yang tidak merasa takut, semuanya merasa takut. Kecuali di sana hamba-hamba Allah Ta'ala, para salihin, para aulia, mereka tidak ada rasa takut. Mereka karena sudah tentram dengan Allah, mereka sudah merasa nikmat dengan Allah Ta'ala ketika di dunia. Karena rasa takutnya waktu di dunia, rasa takutnya sudah lebih dulu waktu di dunia, waktu masih hidup. Sehingga nanti di dalam kubur dan di akhirat nanti selama-lamanya tidak ada rasa takut bagi mereka. Tapi yang ketika di dunia waktu masih hidup tidak ada rasa takut kepada Allah, nanti takutnya di akhirat. Takutnya nanti di akhirat. Adapun para aulia, para wali-wali Allah, para salihin, mereka sudah merasakan rasa takut di dunia. Jadi setiap apapun yang akan mereka kerjakan selalu mereka pertimbangkan. Nah, ketika ada ridha Allah di dalamnya maka mereka kerjakan. Tetapi ketika ada murka Allah maka mereka takut, tidak jadi mengerjakan perbuatan tersebut. Yang menjadikan mereka terhindar dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Karena apa? Karena ada sifat takut tadi kepada Allah. Ada al-khauf dan al-khasyah, rasa takut yang ada di dalam diri mereka kepada Allah Ta'ala ketika di dunia. La ilaha illallah. Di dalam Al-Quran apa Allah Ta'ala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang yakhsya, khasya, yakhsya, yang takut, yang memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, dialah orang yang berilmu, yang alim. Berarti sebaliknya, kalau yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah berarti dia bukan ulama, bukan alim. Walaupun dia tidak dikatakan alim, nggak dipanggil ulama, walaupun mungkin dia bukan tergolong ulama di pandangan manusia, tetapi memiliki rasa takut kepada Allah berarti dia ulama di hadapan Allah, di sisi Allah. Orang yang berilmu, orang yang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan Allah Ta'ala, walaupun dia tidak duduk di majelis ulama, walaupun dia mungkin tidak dipanggil ulama, walaupun dia bukan dipanggil orang alim, tetapi memiliki rasa takut kepada Allah, maka dialah yang dikategorikan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tentu harus ada ilmunya, harus ada ilmunya. Bukan berarti ya tanpa ilmu, tentu wajib dengan ilmu. Namun tidak semua orang yang berilmu memiliki rasa takut. Qulubu yawma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Pandangannya apa? Khashi'ah, dzalilah, rendah. Rendah, hina. Diartikan rendah. Tunduk. Tunduk, khashi'ah, khusyuk, dzalilah. Khusyuk, rendah, hina, bahasa Arabnya dzalilah. Khashi'atun dzalilatun. Lihauli ma yara, karena dahsyatnya apa yang mereka lihat. Dahsyatnya, besarnya hal yang mengerikan yang dia lihat. Lihauli ma yara, haul. Haul itu ada haul pakai hak besar, ada juga pakai hak kecil haul. Nah, kalau haul peringatan haul. Setahun
setahun dari wafatnya seorang ulama. Peringatan yang berulang-ulang setiap tahun itu haul. Ada lagi khal, khalun, khalun, paman, saudara ibu, paman dari ibu, bahasa Arabnya khalun, khal. Kalau nggak pakai alif, langsung lam, lamnya dibaca tasdid, khalun. Khalun artinya cuka. Tuh cuka yang asam. Cuka bahasa Arabnya khalun. Tapi kalau pakai alif, lamnya tanpa tasdid, khalun, khal. Itu saudara ibu, paman dari pihak ibu. Adapun paman dari pihak ayah, ammun, ammun. Kalau ini haul. Kalau peringatan wafatnya seorang ulama, seorang saleh, seorang wali, haul, pakai hak kecil, haul. Lihauli ma yara, karena besarnya atau sesuatu yang mengerikan, haul, yang menakutkan. Sesuatu yang genting, yang mengerikan, yang menakutkan, bahasa Arabnya haul. Lihauli ma yara, karena apa yang dia lihat, sesuatu yang mengerikan tadi. Sehingga pandangan mereka semuanya tertunduk khusyuk, tertunduk dzalilah, tertunduk hina, rendah di hadapan Allah Ta'ala. Yang pernah merasa besar, yang pernah sombong di dunia, karena dia merasa besar dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan harta. Dia punya senjata, punya anak buah. Wah, dia merasa besar, sombong. Nanti di akhirat nunduk semuanya. Nanti semuanya hina, rendah, nunduk. Sementara yang mulia, hamba-hamba Allah Ta'ala pilihan, orang-orang saleh, para aulia Allah Ta'ala. Mereka yang Allah Ta'ala muliakan. Bukan dengan harta, jabatan, dan pangkat, tetapi dengan ketaatan mereka kepada Allah. Dengan selalu tunduk, patuh, merendah di hadapan Allah Ta'ala ketika hidup di dunia. Sehingga mereka nanti di akhirat tidak tunduk lagi, tidak mengerikan. Tidak mengerikan apa yang mereka lihat, tidak membuat mereka ngeri, tidak membuat mereka panik, bingung, tidak membuat mereka hina. Mereka nanti dimuliakan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Yaquluna, mereka berkata, ay arbabul qulubi wal absar istihza'an wa inkaran lil ba'thi inna lamarduduna fil hafirah. Diartikan apa di situ? Akan dikembalikan pada kehidupan yang semula. Lamarduduna, radda yaruddu, mardud, yang dikembalikan. Fil hafirah ay anuraddu ba'dal mauti ilal hayati. Nah, ini mereka mengatakan, siapa mereka mengatakan di sini? Arbabul qulub wal absar. Mereka orang-orang yang punya hati, orang-orang saleh, yang mereka menggunakan pandangannya, menggunakan hatinya ketika di dunia. Sewaktu hidup, istihzaan. Apa istihzaan? Menghina, apa kalau bahasa kita, meledek. Nah, meledek. Apa istizaan, istaza, yastazu, meledek atau memperolok-olok. Nah, mereka memperolok-olok kepada siapa? Wa inkaran lil ba'thi, kepada orang yang mengingkari akan kebangkitan waktu di dunia. Ainna, apakah kita akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Ainna bitahqiqil hamzataini, dibaca dua hamzah, wa tashil tsaniyah, dimudahkan hamzah yang kedua, ainna. Ainna hamzah yang pertama fathah, yang kedua kasrah. Wa idkhali alif bainahuma, dimasukkan alif di antara keduanya. Alal wajhaini fil mawdi'in. Lamarduduna, kita akan dikembalikan fil hafirah ay anuradu ba'dal maut ilal hayati. Apakah kita akan dikembalikan setelah mati ini kepada kehidupan? Wal hafiratu ismun li awalil amri wa minhu raja'a fulanun fi hafiratihi idza raja min haitsu jaa. Jadi di dalam bahasa Arab, hafirah, raja'a fulanun fi hafiratihi, si fulan kembali dari hafirahnya. Apa itu hafirah? Jika dia kembali dari tempat dia berasal. Min haitsu jaa, dari tempat dia datang. Dia kembali dari tempat dia semula datang. Nah, itu hafirah, kepada keadaan yang semula. Fil hafirah. Itu mereka mengatakan orang-orang saleh memperolok-olok mereka yang meragukan akan kebangkitan dahulu waktu hidup di dunia.
Kata mereka, "Ainna lamarduduna fil hafirah?" Apakah kita akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Padahal mereka sudah menyaksikan. Mereka sudah mengetahui dengan bi'ainil yaqin wa haqqil yaqin pada saat itu. Itu mereka memperolok-olok dan meledek kepada orang-orang yang dahulu ketika hidup di dunia tidak mempercayai akan al-ba'ats, kebangkitan. "Ainna lamarduduna fil hafirah? Aidza kunna idhaman nakhirah?" Apakah kita yang semula itu akan menjadi tulang-tulang nakhirah? Wa fi qira'atin nakhirah baliyah mutafattitah nahya. Kita akan, padahal tulang-tulang tersebut telah hancur. Padahal tulang tersebut telah hancur, kita dikembalikan lagi. Apakah kita akan dikembalikan? Padahal tulang mereka, tulang kita manusia ini telah hancur. Ada yang gak hancur apa? Ajbud dzanab. Ajbud dzanab, tulang ekor kecil, itu bagian yang tidak akan hancur. Semua tulang manusia hancur. Dimakan cacing-cacing tanah, binatang-binatang tanah. Tetapi ajbud dzanab itu tidak hancur. Wal jismu yabla ghaira ajbid dzanabi wa ma syahidun balian wala nabi. Di dalam kitab Zubat, manusia, jasad manusia akan hancur kecuali ajbud dzanab namanya. Ajbud dzanab bagian yang tidak akan hancur walaupun sudah ribuan tahun. Subhanallah. Ghair ajbid dzanabi wa ma syahidun balian, dan juga yang tidak akan hancur adalah orang yang mati syahid. Yang tidak akan balian. Bali artinya hancur. Jadi Bali artinya hancur. Bali itu artinya hancur. Kalau ente pengen hancur ke Bali sama. Hancur imannya. Iman kita hancur. Ya gak usah ke Bali, Jakarta juga banyak yang bikin hancur iman kita. Gak usah ke Bali, ya di semua pantai, bukan cuma di Bali aja. Kesian kalau ada orang Bali digituin ya. Jadi bukan cuma di Bali aja, di mana-mana sekarang, di mana-mana ya. Kalau kita mau melihat, menyaksikan ya semua, bahkan gak usah jauh-jauh, televisi di rumah kita juga bikin hancur, gadget juga bikin hancur iman seseorang, bisa bikin hancur. Termasuk penggunaannya, bagaimana cara menggunakan gadget, menggunakan alat-alat teknologi yang modern. Kalau untuk kebaikan, untuk yang positif, maka dapat pahala. Kalau untuk yang negatif, waliyadzubillah, ya semuanya, kamera, handphone, alat-alat nih, clip on segala macam nih, speaker, ini mikrofon, semuanya kan dengan ilmu ini, pakai ilmu, ada ilmunya. Maka yang menciptakan ini kalau dia muslim, wah luar biasa pahalanya nih. Ya penemu mikrofon, penemu lampu, penemu yang teknologi ini, kalau dia muslim, dia mukmin, luar biasa pahalanya. Atau yang beli kamera, yang menyiapkan kamera, yang menyiapkan mikrofon, yang menyiapkan pengeras suara, semuanya dapat pahala. Semuanya dapat pahala, semuanya mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, pahala. Tidak terlepas siapapun, dan dengan tenaga, dengan pikiran, dengan waktu yang dia luangkan di jalan Allah Ta'ala, itulah yang tersimpan nanti di hadapan Allah. Sementara yang tidak dikerjakan karena Allah, yang dikerjakan bukan karena Allah, maka akan terputus hanya di dunia saja. Ada makalah ulama maka nalillahi dama wattasal, wa makana li ghairillah in qata'a wan fasal. Makana lillahi, yang karena Allah, dama akan langgeng, wattasal dan nyambung terus, bersambung, langgeng. Wa makana li ghairillah, yang bukan karena Allah, in qata'a terputus, wan fasal dan terpisah, akan berhenti, terputus. Hanya di dunia saja. Persahabatan kita, pertemanan kita yang karena Allah Ta'ala, itulah yang kekal, yang akan mendapatkan pahala dari Allah. Yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, saling mendukung, saling berbuat baik karena Allah, semuanya karena Allah, tidak ada kepentingan urusan duniawiyah. Yang berbuat baik, yang persahabatannya bukan karena Allah, ya karena ada kepentingan duniawiyah, hanya di dunia saja. Nanti di akhirat satu sama lain bahkan saling bermusuhan, akan saling bermusuhan. Waktu di dunia dia bela-belain, wah dia bela-belain. Nanti di akhirat boro-boro dia bisa belain ente.
Boro-boro dia bisa belain ente, yang ente bela-belain di dunia nih. Oh si anu dibela-belain, atasannya, pimpinannya, segala macam bosnya dibela-belain. Nanti di akhirat tidak akan mendatangkan manfaat bagimu. Dia nggak bisa ngebelain ente nanti di akhirat. Karena urusan dunia, bukan karena Allah persahabatannya, tetapi yang saling warajulun tahaba warajulani tahaba fillah. Dua orang yang saling bersahabat, yang saling mencintai karena Allah, itulah yang di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Di antaranya warajulani tahaba fillahi wajtama alaihi waftaraqa alaihi. 2 orang yang saling bersahabat karena Allah dan juga dipisahkan dengan kematian, atau berpisahnya juga karena Allah, bukan karena ada urusan-urusan duniawiyah. Idza kunna idhaman nakhir, apakah kita akan dikembalikan, akan dibangkitkan setelah kita menjadi tulang belulang yang hancur? Idza kunna idhaman nakhira, padahal sudah baliyah mutafattitah, sudah hancur lebur. Apakah kita akan dikembalikan? Nah, yang menciptakanmu dari ketiadaan siapa? Allah. Yang menciptakan kita dari sebelumnya kita nggak ada, Allah. Apalagi yang udah ada dibangkitkan lagi, lebih mudah tentunya. Udah ada, tinggal dikembalikan, dibangkitkan kembali, tentu lebih mudah daripada sebelumnya nggak ada. Nah, kita kan nggak ada sebelumnya, diadakan, diciptakan oleh Allah. Kalau yang sudah ada, walaupun sudah jadi tulang belulang, tinggal ajbud dzanab, dikembalikan dan dibangkitkan kembali, tentu lebih mudah karena udah ada. Dulu aja belum ada, siapa yang nyiptain? Allah. Yang nggak ada diadakan, diciptakan oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang sudah ada dikembalikan lagi, tentu lebih mudah. Kan logikanya begitu. Logikanya yang sudah ada dikembalikan, dibangkitkan kembali, tentu jauh lebih mudah. Sementara kita sebelumnya tidak ada. Siapa yang mengadakan? Yang maha ada, Allah Ta'ala. Dan keberadaan Allah Ta'ala selalu ada. Tapi keberadaan kita sementara, sesaat. Sebelumnya kita nggak ada, lalu ada, setelah itu nggak ada lagi, nanti mati. Atau roh kita berpisah dari jasad kita. Ketika roh menyatu di dalam jasad, itu yang disebut dengan nafas jiwa. Disebut nafas jiwa itu kalau masih ada rohnya. Ketika tubuh ini masih ada rohnya, baru dikatakan jiwa. Dalam bahasa Arabnya nafas. Kalau yang kita hembus nafas bifathil fa, fa-nya dibaca fathah. Kalau fa-nya sukun, nafsun, nafs itu jiwa. Nafis yang berharga. Jadi an-nafas wan nafis. Jiwa, nafas, dan yang berharga itu harta, semuanya harus kita korbankan di jalan. Ba'da makan bibatnya amwatan, sebelumnya mereka di dalam bumi dalam keadaan mati. Jadi mereka hidup lagi. Ya, itu mereka hidup lagi. Biwajhil ardi ahya'an ba'da makanu bibatniha amwata. Mereka hidup lagi, jiwa, nafas, dan nafis yang berharga, yang bernilai, itu harta, apapun yang bernilai, yang berharga bagi kita. Maka kita harus korbankan, kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aidza kunna idhaman nakhira, qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasira. Kalau begitu, tilka, yang demikian itu ay raj'atuna ilal hayati, kembalinya kita kepada kehidupan. Idzan, jika begitu, insahhat, jika benar, karratun khasira, raj'atun khasira, pengembalian yang merugikan katanya. Kita ini dikembalikan dengan pengembalian yang merugi, pengembalian yang rugi. Ya karena memang dia orang-orang yang akan merugi nanti di akhirat. Sementara orang-orang soleh, para ulama, amilin, salihin, para awliya, mereka tidak mengatakan seperti itu. Mereka tidak mengalami kerugian. Karratun khasirah, pengembalian yang rugi. Karratun raj'atun, karrah artinya raj'ah, pengembalian. Khasiratun dzatu khusranin, yang rugi, khusran. Wal asri innal insana lafi khusr, al khusr atau al khusran, kerugian.
Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Karratun raj'atun khasiratun dzatu khusranin, yang mengandung kerugian. Kerugian bagi siapa? Bagi mereka yang tidak percaya akan janji Allah dan janjinya Nabi ketika di dunia. Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, mereka nggak percaya. Mereka tidak meyakini dan tidak mempercayainya. Nanti di akhirat mereka akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala dalam keadaan merugi, dengan pengembalian yang merugikan mereka. Tilka idzan karratun khasirah. Karrah, kalau kurrah bola. Kalau kurrah bahasa Arab bola, kurratul qadam, sepak bola. Sepak bola. Kalau orang Malaysia bilangnya bola sepak. Kalau kita kan sepak bola, kalau di Malaysia bola sepak. Dibalik. Bukan sepak bola, bola sepak, bola sepak. Bola sepak. Kalau kita kan sepak bola. Tilka idzan karratun khasirah. Karrah, raj'ah, pengembalian. Kalau kurang bola. Khasiratun dzatu khusranin, qala ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, fa innama hiya zajratu wahidah, hanya saja itu goncangan tersebut, hiya ar-radifatul lati yaqubu al-ba'tsu, goncangan yang setelah itu akan dibangkitkan. Zajratun wahidah, zajrah, nafkhah, tiupan yang satu kali, tiupan yang satu kali, tiupannya sekali tiupan, hanya sekali tiupan. Zajratu wahidah, zajrah artinya nafkhah, tiupan. Zajratu wahidah, nafkhatu wahidah, tiupan yang hanya satu kali. Fa idza nufikhat fa idahum bisahirah, ketika ditiup mereka kullul khalaik bisahirah biwajhil ardi ahya, mereka dalam keadaan tertunduk malu. Allah ba'da makanu bibatniha amwata, setelah mereka awalnya di dalam bumi dalam keadaan mati, mayat. Bukan asatirul awalin, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, ini cerita nyata. Pasti kita akan mengalami semua nanti. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita. Allah Ta'ala berikan kemudahan dan juga keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Fa idzahum bisahirah. Hal ataka hadithu Musa, maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hal ataka, apakah telah datang kepadamu hadithu Musa, cerita tentang Nabi Musa. Amilun fi idnadahu, ini menjadi amil dalam ilmu nahwu nih. Idnadahu, ketika menyeru atau bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala bil wadil muqaddas tuwa, di lembah Tursina, di lembah yang suci, namanya Tuwa, bil wadil muqaddasi Tuwa. Ismul wadi nama lembah, ismul wadi namanya Tuwa, bukan Tuwa bahasa kita. Tuwa bahasa kita Tuwa, ini pakai to, Tuwa. Bil wadil muqaddasi Tuwa, ketika Nabi Musa dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di lembah yang suci, namanya Wadi Tuwa, lembah Tuwa, bit tanwin, dibaca tanwin, tuan, fathatain, tapi dibacanya Tuwa ya. Watarkuhu, atau meninggalkan tanwin, dibaca tanwin atau tanpa tanwin, maksudnya begitu. Ismul wadi bit tanwini watarkihi, atau meninggal atau tidak dibaca tanwin. Tuan atau Tuwa, kalau kita berhenti bil wadil muqaddasi Tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu menghadap Fir'aun, sesungguhnya dia orang yang telah melampaui batas. Tajawazal hadda, yang telah melampaui batas, fil kufri, di dalam kekufurannya. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah, menyeru, mengajak kepada Allah. Mengajak siapa? Mengajak Fir'aun. Untuk berdakwah, mengajak Fir'aun agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqul hal laka ila an tazakka, katakanlah apakah kamu, apakah aku akan mengajakmu ila an tazakka, kepada sesuatu yang akan menyucikanmu. Ini ajakan Nabi Musa kepada Fir'aun untuk menyucikan dirinya, untuk membersihkan dirinya.
Ini yang dicoret-coret nggak jadi pertanyaan apa gimana? Oh, baliknya. Ini kita jawab ini dulu ya. Ini soalnya banyak juga ini pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ayah yang mau menjadi wali nikah anak perempuannya, tapi dengan syarat yang memberatkan. Karena tidak bisa memenuhi syarat tersebut, si calon mempelai wanita akhirnya meminta adik laki-lakinya untuk jadi wali nikahnya. Sahkah akad nikahnya? Iya. Kalau memang orang tuanya tersebut, itu ada bab pembahasan. Kalau memang orang tuanya tersebut dia mungkin dia orang yang bukan kurang ekonomi di sini, dia orang jahat, orang zalim, banyak dosa maksiat, dia nggak ngerti, bodoh jahil, dia zalim, memberatkan anaknya, bapaknya mungkin minta sesuatu kepada dia, memberatkan dia, syarat-syarat yang memberatkan dia, ya maka ya dengan adik laki-lakinya, adik atau kakaknya, dengan saudaranya maksudnya, kepada dia, kalau ada kakek dulu, setelah bapak kan kakek dulu. Nah, kalau nggak ada kakek baru saudara, baik kakak maupun adiknya. Ya kadang ada orang tua mungkin dia kurang normal, atau dia kurang sempurna akalnya, kurang imannya, bodoh, jahil, lalu dia banyak dosa, maksiat. Ya, maka yang apa-apa, yang menjadi wali nikahnya adalah saudaranya, baik kakak ataupun adiknya. Bagaimana cara menyikapi orang yang biasa membid'ahkan orang lain? Ya, diam aja udah. Kalau kita nggak bisa jawab, kalau kita nggak bisa menyanggah, kita tidak bisa meluruskan dan menyampaikan dalil-dalil kepada dia, ya cukup kita diam aja. Dan diam itu sebaik-baik jawaban. Fa khairun min ijabatihi sukutu, diam jawaban yang terbaik buat dia. Karena kita nggak ngerti dalilnya apa. Kita juga nggak bisa menjelaskan tentang dalil kepada dia, maka cukup dengan kita diam agar kita selamat dan dia juga selamat, nggak mencaci maki kita. Apa yang disebut jaiz sama qadar mati syahid, tandanya seperti apa? Apa yang disebut dengan jaiz? Jaiz itu sifat jaiz, boleh. Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil kebalikannya. Yang wajib 20, yang mustahilnya juga 20 kebalikannya. Jaiz boleh. Artinya fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Ta'ala boleh mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Itu hak Allah Ta'ala, boleh mengerjakan sesuatu atau boleh meninggalkan sesuatu. Boleh menciptakan makhluknya si fulan atau boleh tidak menciptakan. Itu hak Allah Ta'ala, sifat jaiz. Artinya boleh, jaiz. Kalau qadar itu ya takdir ke bahasa kita. Qadha dan qadar. Qadha ketetapan Allah Ta'ala. Qadar atau takdir yang ketika terjadinya itu. Ketika terjadinya itu ketetapan, maka itu yang disebut dengan qadar atau takdir. Ketetapan Allah Ta'ala yang sebelum terjadi namanya qadha. Adapun qadar atau takdir ketika terjadinya itu peristiwa yang sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Mati syahid tandanya seperti apa? Mati syahid itu ya banyak ragamnya, banyak macamnya. Bahkan Nabi bersabda, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Paling banyak, yang terbanyak syuhada umatku adalah yang meninggalnya di atas kasur. Ashabul furush, di atas firash, di atas kasurnya, di atas tempat tidurnya. Ulama-ulama, para salihin, mereka syahid walaupun mereka meninggalnya di atas tempat tidurnya. Bukan harus di medan perang, di medan laga, di medan perang saja yang syahid. Yang meninggal dalam menuntut ilmu juga nih, ente nih, umpama nih. Lagi ngaji gini ada yang meninggal nih. Lagi hadir pengajian seperti ini ada yang meninggal, itu syahid. Bahkan derajatnya dia dengan derajat para nabi hanya terpaut 1 derajat saja. Orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan syariat atau menghidupkan agama, untuk meninggikan kalimatullah, maka derajat dia dengan para nabi hanya terpaut 1 derajat. Misalkan derajat para nabi itu tingkatan yang 100, dia 99 gitu. Hanya terpaut 1 derajat saja dengan para nabi. Man mata
wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bil Islam fa baina wa bainal anbiya darajatun wahidah fil jannah kama qala Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka antara dia dengan para nabi hanya terpaut 1 derajat. Man mata wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bil Islam fa baina wa bainal anbiya darajatun wahidah fil jannah. Oh, di sini tandanya, tandanya seperti apa? Ya tandanya ya, tentu dia orang yang sedang berbuat kebaikan. Gak harus di medan perang. Orang yang meninggal di pasar lagi bekerja, lagi berdagang, berbisnis yang halal, untuk mencari nafkah yang halal, untuk dia bisa berbagi kepada orang lain, syahid juga itu. Syahid. Atau juga membela hartanya, membela kehormatannya, itu juga syahid. Man qutila duna mali fahuwa syahid wa man qutila duna nafsi fahuwa syahid. Mohon penjelasan tentang hadis seandainya neraka itu bocor, jika setetes saja api neraka itu jatuh ke bumi maka akan hancur ini bumi. Wallahu alam bunyi hadis seperti apa, yang jelas keterangan para ulama seperti itu. Jangankan bocor. Jika neraka itu bocor, emang kompor bocor, emang atap bocor. Jika neraka itu bocor, maksudnya setetes api neraka, percikan neraka, jangankan percikan api, debunya saja. Debunya neraka itu kalau jatuh ke muka bumi maka akan terbakar bumi ini. Bahkan dikatakan di dalam keterangan para ulama, seandainya penghuni neraka ke dunia nih, penghuni neraka ke dunia kumpul sama orang-orang di dunia sama kita nih, lalu dia menghembuskan nafasnya, begitu, itu ratusan orang bakal meninggal, ratusan orang meninggal, cuma gitu dong, meninggal super tewas kita semuanya nih. Laharnya Semeru kalah tuh, lahar Semeru kalah dengan tiupan orang yang keluar dari neraka, itu dong, pada kelabakan itu mati semuanya, kebakar semuanya. Itu baru orang yang baru keluar dari neraka. Gimana nerakanya itu? Bagaimana dengan nerakanya? Itu baru orang yang keluar dari neraka, dia meniupkan mulutnya ke kita, nih ratusan orang meninggal semua. La ilaha illallah, ya Allah, Allahumma hafadz, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apakah orang yang mukim itu diwafatkan dahulu sebelum kiamat? Apakah orang mukmin itu diwafatkan sebelum kiamat? Ketika terjadi kiamat, memang dikatakan di dalam sebuah keterangan para ulama, jadi tidak ada lagi orang-orang yang soleh pada saat itu. Semuanya orang-orang bejat. Kalau saja ada orang mengatakan Allah, la ilaha, itu langsung jadi wali. Langsung jadi wali, la ilaha illallah. Cuma ngomong la ilaha illallah, Allah gitu aja langsung jadi wali. Karena semua orang pada bejat semuanya ketika terjadi kiamat. Yang tersisa orang-orang yang durjana dan orang-orang bejat. Apa bedanya nasib dan takdir? Nasib ya bagian. Nasib itu bahasa Arab, nasib itu bagian. Kalau bahasa kita nasib kan takdir, nasib. Bahasa Arab nasib itu bagian. Ya, kalau bahasa kita ya nasib bagian dan takdir ya nasib itu bagian daripada takdir ya. Kalau bahasa kita nasib itu bagian yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah doa kita di dunia merasa terkabul, di akhirat masih ada pahala? Apakah doa kita di dunia merasa terkabul? Yang tidak terkabul maksudnya gitu ya. Di akhirat masih ada pahala. Apa gimana nih Bu nih? Ini bapak-bapak ibu nih yang nanya nih. Apakah doa kita di dunia merasa terkabul, di akhirat masih ada pahala? Yang tidak terkabul gitu mungkin maksudnya. Doa yang tidak, jika doa kita sudah dikabulkan oleh Allah begitu, apakah masih ada pahalanya nanti di akhirat? Ya dikabulkan, ya doa dengan pahala tentu berbeda ya. Doa itu kan permintaan kita di dunia. Kalau permintaan kita di dunia itu untuk ibadah, ya tentu akan membuahkan pahala. Tentu akan membuahkan pahala. Tapi kalau setelah itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala digunakan untuk maksiat, ya tentu jadi berubah dosa.
Setelah kita mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Ya tergantung kita bagaimana menggunakan itu yang sudah diberikan oleh Allah taala daripada nikmat-nikmat dan anugerah karunia dari Allah taala. Kalau kita gunakan untuk yang bagus, yang baik, tentu dapat pahala. Setelah kita dapat harta, dapat kenikmatan, sehat, kita gunakan buat maksiat, tentu akan berubah menjadi dosa. Ada kalanya doa yang bukan ditolak, tetapi ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengabulannya itu nanti buat di akhirat. Atau di dunia ditangguhkan oleh Allah taala, ditunda di belakang hari nanti, pada suatu hari nanti, itu lebih baik buat kita. Wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khir kullul matma'i. Apabila permohonan kita itu tertunda atau ditunda oleh Allah taala, boleh jadi nanti di akhir, di waktu ketika Allah taala menganugerahkannya kepada kita, mengabulkannya, di situ jauh lebih baik buat kita. Hati kita sudah siap, kita akan gunakan untuk yang baik, untuk ketaatan. Jadi jangan terburu-buru kita, jangan kita suudzon, buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, kau belum engkau kabulkan doa saya belum engkau terima, belum engkau kabulkan. Dikabulkan, tetapi nanti mungkin berapa bulan kemudian, mungkin berapa tahun kemudian, atau bahkan bisa jadi nanti ditunda oleh Allah taala buat di akhirat. Di akhirat itu jauh lebih baik buat kita tentunya. Cuma kita yang sok tahu, yang jahil, yang bodoh, yang picik ini, yang lemah ini, yang bodoh ini, yang nggak ngerti apa-apa ini, kita suka suudzon kepada Allah. Kita buruk sangka kepada Allah taala, kita merasa nggak diterima oleh Allah taala, kita merasa nggak didengar oleh Allah taala, padahal nanti dikabulkannya di akhirat. Yang kita harapkan di akhirat itu jauh lebih berarti, jauh lebih bernilai, jauh lebih butuh kebutuhan kita nanti di akhirat, jauh lebih kita butuhkan dibanding di dunia. Karena kita belum ngerti, kita nggak paham, akal kita belum sampai ke sana. Ternyata pengabulannya nanti di akhirat itu jauh lebih baik buat kita, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih berguna, sangat-sangat amat kita harapkan. Tentu kebaikan dari Allah Ta'ala nanti di akhirat dibanding kebaikan di dunia. Atau apapun yang kita minta pahala, karena dunia bukan balasan bagi orang mukmin. Balasan buat orang mukmin itu nggak pantas, harta dunia nggak pantas nanti di akhirat balasannya. Nah, adapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu bukan balasan untuk orang yang taat, bukan balasan buat orang yang beribadah, yang taat kepada Allah Ta'ala. Yang taat kepada Allah nanti balasannya di akhirat itu surga dengan segala kenikmatannya, fasilitasnya. Yang paling utama ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dunia itu cuman hanya ya kayak panjar, perskot, DP, hanya sedikit, hanya ekstra. Idza kanatid dunya jazaan lil muhsinin idzan lam takun fiha syai'un lil madzalimi, kata seorang ulama. Seandainya dunia ini balasan bagi orang yang beriman, niscaya orang zalim tidak akan mendapatkan bagian daripada dunia. Seandainya dunia ini balasan bagi orang-orang yang beriman. Buktinya laqad ja'at fihal anbiya'u karamatan. Laqad ja'at fihal anbiya'u karamatan. Buktinya yang ada yang kita lihat, para nabi lebih banyak mereka merasakan lapar. Wa qad syabi'at fiha butunul bahaimi. Yang lebih sering merasakan kenyang adalah al-bahaim, binatang. Kebo makan mulu. Kambing, ayam makan mulu kerjaannya. Ya. Seandainya dunia balasan bagi orang yang mukmin, yang taat kepada Allah, niscaya orang-orang yang bejat, yang ahli maksiat nggak bakal dapat bagian. Seandainya dunia balasan bagi mereka orang soleh. Tetapi malah kenyataannya banyak para nabi mereka lebih merasakan lapar dibanding kenyangnya. Lebih banyak mereka merasakan lapar dibanding kenyangnya. Allah radhiyallahu anhum alaihimus salatu wassalam. Sementara yang lebih sering merasa kenyang adalah al-bahaim, binatang. Sehingga dunia bukan balasan bagi orang yang taat. Ya Allah, saya udah sholat duha, saya udah baca waqiah, sudah sedekah, kok masih begini-begini juga nih rezeki nih. Masih seret-seret juga nih rezeki nih.
Padahal saya udah ngamalin ini, sudah baca Quran. Nah, berarti itu nggak ikhlas karena Allah ibadahnya. Bukan karena Allah. Kalau yang karena Allah Ta'ala mau dikasih nggak dikasih, dia pasrah, ridho. Dia menerima, dia husnudzon kepada Allah. Dia tetap cinta kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena dia baca Quran, ibadahnya, berbuat baik kepada orang, bukan karena sesuatu. Karena mencari ridho Allah. Karena disuruh sama Allah, tunduk patuh atas perintah Allah. Bukan karena mengharapkan balasan imbalan di dunia. Kan banyak orang yang suka ngomong gitu ya. Saya udah sholat, udah ini, tapi kerjaan masih begini-begini aja nih. Rezeki masih serat-serat aja nih. Na'udzubillah. Jangan sampai keluar dari mulut kita ucapan seperti itu. Itu ucapan orang yang minim imannya. Bahkan mungkin orang yang nggak punya iman. Apalagi ada juga yang suka ngomong, zaman sekarang jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal katanya. Karena dia buruk sangka sama Allah, nyari yang haram aja susah, akhirnya dapatnya yang haram. Udah dapatnya haram, susah lagi. Kenapa nggak dia minta yang halal, yang mudah? Minta rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang mudah. Dikasih sama Allah Ta'ala, bakal dikasih sama Allah. Karena dia suudzon, buruk sangka, nyari yang haram aja susah, paling yang halal, akhirnya dikasihnya yang haram. Udah haram susah lagi dapetinnya. Udah haram dapetinnya susah lagi. Na'udzubillah. Maka sifat yang paling mulia, yang paling tinggi adalah husnudzon, berbaik sangka. Baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada makhluknya. Sifat yang paling tinggi. Sifat yang paling rendah, yang paling jelek adalah suudzon, berburuk sangka. Baik kepada Allah maupun kepada manusia atau kepada makhluknya. Khoslatani laisa fawqa ma syai'un minal khair husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah, kata Nabi dalam sebuah hadisnya. Dua sifat yang paling tinggi, tidak ada di atasnya. Sifat yang lebih tinggi daripada itu husnudzon kepada Allah dan husnudzon kepada hambanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini maqam kedudukan yang tinggi adalah orang-orang yang ridho kepada Allah, yang pasrah, yang tunduk patuh kepada Allah. Dikasih nggak dikasih, dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, susah, senang, sehat, sakit, semuanya dia ridho. Apa yang diterima, bagian dia dari Allah Ta'ala, dia ridho. Itu luar biasa. Itu sifat orang-orang saleh, para aulia. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan sifat-sifat tersebut ke dalam diri kita, di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi bapak-bapak nih yang mau langsung. Ini kalau saya sering mendengar kalimat salam, ucapan salam, ada ucapan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ada lagi mengatakan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang benar, yang gampang itu yang mana? Paling sedikit assalamualaikum. Itu 10 pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30, kata Nabi. Nabi suatu hari lagi kumpul sama para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada orang masuk, assalamualaikum laka asyrah, kata Nabi, buat kamu 10. Nggak lama lagi masuk, assalamualaikum warahmatullahi laka isyrun, buatmu 20. Nggak lama masuk lagi orang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh laka thalathun, buat kamu 30, kata Nabi. Di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, kan di dalam Al-Quran kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam, maka jawab yang lebih bagus, paling tidak sepadan, setara, yang sama paling tidak. Tetapi yang paling afdol, yang bagus, kita lebih bagus lagi, lebih panjang lagi. Ada orang ucapin salam assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia ngucapinnya assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau dia udah 3 gimana? Dia ngasih salamnya udah 3, udah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Ada tambahan. Di dalam kitab Al-Adhkar kalau nggak salah Imam Nawawi, di situ ada, kita tambahkan wa maghfiratuhu wa ridwanuh, wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ampunan Allah dan ridha dari Allah. Ampunan Allah Ta'ala untukmu dan keridhaan Allah Ta'ala juga untukmu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ini masih jarang orang yang baca begitu, wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Ucapan salam luar biasa itu. Jadi yang sekarang sudah mulai langka. Sudah mulai langka orang kalau ketemu temannya, "Woi, balik woi aja." Bukan ucapin salam, "Woi." Assalamualaikum gitu. Paling enggak kalau kita belum terbiasa dengan orang di luar sana, ya kalau ketemu jamaah kita, teman ngaji kita, "Assalamualaikum" gitu. Jangan permisi. Jangan numpang lewat. Jangan permisi, numpang lewat, maaf. Numpang lewat emang tanah dia, emang jalanan punya dia, kok pakai permisi. Biar lebih muhtaram, lebih bagus gitu. Kita ucapin salam. Kata Nabi, "Ila man arafta wa man lam ta'rif." Jadi kita menyampaikan salam ini kepada orang yang kita kenal maupun yang kita nggak kenal. Walaupun kita masih terbatas biasanya memberi salam hanya kepada orang yang kita kenal dulu nih. Ya kita kenal aja nih. Ya kita kagak kenal, kita jarang ucapin salam. Kita jarang ucapkan salam. Paling nggak permisi, numpang lewat, maaf. Yuk. Dan segala macam. Ini nah itu cuman hanya di dalam tulisan Latin aja, tulisan Latinnya warahmatullah pakai A. Sebetulnya sih pakai O, warahmatullah, Allah bukan Allah ya. Nah, ya sebetulnya tulisan Latinnya kita harus kita biasakan tuh. Jadi nulis kata Allah lafzul jalalah, nama Allah itu A-L-L-O. Sebenarnya kan gitu. A-L-L-O-H, Allah. Tulisannya Allah tulisannya, tapi dibaca bukan Allah. Bukan Allah, bukan pakai A. Tapi sekarang udah terbiasa ya, udah di mana-mana udah lumrah. Allah, tulisannya Allah tetapi dibaca Allah. Tentu kita bacanya, kita muslim, yang muslim kita mengucapkan Allah, membacanya Allah warahmatullah. Walaupun tulisannya warahmatullah. Bahasa Arab nggak ada A, ro ya ada ro. Allahu Akbar. Warahmatullah bukan warahmatullah. Bukan warahmatullah, ro nggak ada ra. Ramadan bukan Ramadan. Ramadan nggak ada. Di dalam huruf hijaiyah R dibaca A, ra nggak ada, yang ada ro. Nggak ada ra, ya ada ro. Ramadan bukan Ramadan. Udah kadung salah kita nih. Udah kadung salah, tapi ya kita kalau bisa ya kita robah. Dan kita teruskan kesalahan ini. Kesalahan ini jangan kita terusin, ya kita robah. Jadi kalau nulis Allah pakai O. Ramadan pakai O, Ramadan, jangan Ramadan. Sebetulnya begitu. Wallahu a'lam bissawab, ilaihil marja' wal ma'ab. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita di dunia, di dalam kubur. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Lalu kita akan menghadapi mizan, timbangan amal. Kita akan menerima catatan amal. Semoga Allah Ta'ala pastikan tangan kanan kita yang akan meraihnya. Semoga Allah Ta'ala selamatkan ketika kita menghadapi mizan timbangan amal. Ketika kita akan menyeberang sirat, semoga kaki kita dapat berpijak dengan kokoh. Semoga Allah Ta'ala tidak menggelincirkan kaki kita ketika di atas sirat. Allah Ta'ala tetapkan pijakan kita di atas sirat, sehingga kita dapat melampauinya dan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkumpul dan memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana tarafna